Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran sistem komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sistem penyandian bilangan. Untuk peta konsepnya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang konsep penyandian bilangan. Selanjutnya akan kita jelaskan binary code desimal. Selanjutnya binary code hexadesimal. Selanjutnya adalah kode ASCII. Oke, untuk materi ini nanti akan kita bahas semuanya. Untuk yang pertama, mari kita ke materi sebelumnya. Nah, untuk materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang konversi bilangan desimal ke biner. Masih ingat? Oke, kita akan review sebentar sebelum kita menuju ke sistem penyandian bilangan. Karena ini adalah suatu dasar teorinya ya sebelum kita untuk melakukan penyandian bilangan BCD, BCH, kemudian ASCII dan sebagainya. Oke, mari kita mulai untuk konversi bilangan dari bilangan desimal ke bilangan biner. Oke, misal kita mempunyai 5 desimal. Nah, kita akan konversikan berapa sih apabila kita konversikan menjadi bilangan biner. Nah, caranya adalah kemarin dengan membagi bilangan 5 ini ya dengan dibagi dengan bilangan basis tujuan ya. Ini bilangan 2. Berarti dibagi dengan basis biner. Uh, 5 kita bagi 2. Hasilnya ada berapa? 5 dibagi 2 adalah 2 ya. Sisanya adalah 1. Ya, 5 dibagi 2 kan 2, 4 ya, 4. 4 itu kan 2 kali 2 kan 4 ya. Berarti masih sisa 1 ya. Jadi sisa 1. Jadi di sini selanjutnya tinggal 2 kita bagikan lagi dengan 2 adalah 1. Sisanya 0 ya. Nah, jadi bilangan binernya 1 0 1 1 0 1 biner. Nah, ini untuk bilangan 5. Apabila kita konversikan menjadi biner, hasilnya adalah 1 0 1. Oke, contoh yang kedua ya. Mungkin ini akan sedikit membantu lagi. Misal kita punya bilangan 12 desimal. Kita akan konversikan menjadi bilangan biner. Caranya sama, kita bagi dengan 2 ya, karena bilangan biner 12 dibagi 2 sama dengan berapa? 6 ya. Sisanya 0. Kemudian selanjutnya kita teruskan lagi sampai tak tersisa ya. 6 dibagi 2. Sisanya adalah 3. Sisa 0. Lanjut. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 1. Jadi bilangan binernya adalah ini. 1 1 0 0. 1 1 0 0 biner. Contoh yang kedua. Nah, mungkin kita teruskan lagi ya. Kita kasih contoh lagi. Misal kita punya bilangan desimalnya 7 desimal ya. Maaf. Oke, bilangan 7 desimal. 7 desimal.
kita konversikan menjadi bilangan biner. Nah, seperti tadi, 7 dibagi 2 sama dengan berapa? 7 bagi 2, 3 ya. Sisanya adalah 1. Lanjut, kita teruskan. 3 dibagi 2, 1. Sisanya 1 ya. Nah, jadi bilangan 7 apabila kita konversikan, hasilnya adalah 1, 1, 1 biner ya. Nah, ini untuk review dari bilangan desimal menjadi biner ya. Ini akan menjadi dasar kita dalam proses penyandian bilangan. Untuk mungkin mau dilihat lagi untuk materi selanjutnya, silakan putar kembali video materi pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke sistem penyandian bilangan. Oke, yang telah kita ketahui bahwa komputer hanya mengenali bilangan biner ya. Jadi apabila kamu itu Anda ya mencet atau mengetikkan angka 8 ya. Nah, jadi angka 8 ini diencoderkan dulu dalam bentuk biner untuk kemudian diproses oleh CPU. Jadi di keyboardnya kita misal pencet angka 8, pencet angka 8, kemudian dari CPU-nya dia akan diencoderkan untuk kemudian dirubah menjadi bilangan biner ya. Dari proses encoder ya, encode ya. Ini menghasilkan bilangan biner. Nah, kemudian si CPU ini dia akan menuju rangkaian decoder untuk proses selanjutnya, namanya adalah proses decode. Nah, proses decode ini menghasilkan bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini yang bisa kita baca atau bisa user baca. Jadi seperti itu sistem penyandian bilangan. Jadi prosesnya adalah merubah bilangan desimal menjadi biner dalam komputer ya. Kemudian dari komputer dia akan menyandikan lagi menjadi bentuk desimal. Oke, kita mulai dari sistem penyandian yang pertama adalah binary code decimal atau biasa singkatannya adalah BCD ya. Jadi mungkin nanti kalau baca-baca ada BCD. Apa sih itu BCD? BCD ya singkatan dari binary code decimal. Nah, kita ketahui ya bahwa bilangan desimal itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi bilangan desimal itu hanya mengenali 10 jenis angka ya. Hanya angka saja. Dimulai dari angka 0. Nah, untuk binary code desimal itu membagi bilangan biner ya menjadi 4 bit biner. Nah, 4 bit biner ya, jadi dibagi jadi 4 bit. Oke, ini ya 4 bit biner. Nah, maksudnya bagaimana? Oke, kita mungkin masih ngambang ya. Nanti kita lihatkan di contoh soalnya. Nih, perhatikan contoh berikut. Nah, ini akan kita konversikan 975 desimal ya. Ini apabila dikonversikan menjadi BCD, hasilnya berapa sih gitu ya. Oke. Jadi caranya kita pisahkan dulu angka-angkanya. Misal dari sini ya, 9, 7, dan 5. Kita pisahkan dulu 9, 7, dan 5. Nah, baru kemudian kita konversikan bilangan-bilangannya menjadi bilangan biner. Nah, ini kita konversikan dulu menjadi bilangan biner. Ini juga dikonversikan jadi
biner. Angka 5 kita konversikan juga jadi biner. Oke, kita konversikan dulu yang 9 ya. Contoh kita konversikan 9. 9. Oke, maaf. Oke. Contoh ya, 9 kita konversikan berarti dibagi 2 ya untuk jadi biner ya. 9 dibagi 2 berapa? 4. Sisanya 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0 ya. Jadi bilang binernya berapa? 1 0 0 1. Seperti ini ya. 1 0 0 1. Kita masukkan di sini 1 0 0 1. Terus kemudian 7 kita konversikan ya, 7. Berarti caranya tadi 7 dibagi 2 sama dengan berapa? 3 ya. Sisanya 1. Kita lanjutkan 3 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Sisanya 1. Jadi bilangan binernya adalah 1 1 1 1 1 1 biner. Ini binernya. Nah, loh kok Pak, ini kok cuman 3 aja, 1 1 1. Nah, sementara di sini ada nolnya depannya. Oke, kita jelaskan. Jadi binary code desimal ini itu kita pada dasarnya membagi menjadi 4 bit bilangan ya. 4 bit bilangan biner. Jadi apabila hasilnya hanya 3, kita tambahkan 0 di depan angka semuanya ya. Jadi 0 1 1 1. Nah, angka 0 ini itu tidak merubah nilai dari 7-nya. Jadi misal adanya hanya 3 bit ya. Kalian tambahkan 0 di depan angkanya, angka binernya. Kita contohkan yang keduanya ya. Yang 5, bilangan 5 sekarang. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya 1. 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Sisanya 0. Nah, hasilnya adalah 1 0 1. Nah, ini kan masih 3 bit ya. Untuk jadikan 4 bit kita tambahkan 0 di depannya. 0 1 0 1. Nah, kemudian kita gabungkan jadi 1. Jadi 975 apabila dikonversikan menjadi BCD, hasilnya adalah 1001 0111 0101. Nah, ini apabila dikonversikan menjadi BCD ya, kita sandikan menjadi BCD. Itu untuk penjelasannya. Nah, kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Oke. Apabila sandikan 919. Nah, kita sandikan menjadi BCD. Jadi berapa ya? Nah, cara seperti tadi. Kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan dulu 9, terus kemudian 1, 9. Nah, kita pisahkan. Nah, kemudian kita ubah jadi biner ya. Masing-masing bilangan ini kita rubah jadi biner. Kita awali dari yang sini dulu, 9. Nah, berapa sih binernya 9? Nah, 9 dibagi 2 sama dengan berapa? 4 ya. Sisa 1.
4 dibagi 2. 2. Sisanya 0 ya, karena habis dibagi. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Nah, bilangan binernya adalah 1, 0, 0, 1 ya. 1, 0, 0, 1. Kita taruh sini. 1, 0, 0, 1. Kemudian bilangan 1. 1 untuk biner berapa? Nah, untuk 1 biner itu adalah 0, 0, 0, 1. Nah ya, untuk 9-nya kita masukkan 1, 0, 0, 1. Jadi 919 desimal apabila disandikan menjadi BCD, hasilnya adalah digabungkan ya. Jadi hasil ini kita gabungkan jadi 1. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Mudah kan ya? Nah, begitu untuk penyandian bilangannya. Kalau kita masuk contoh yang kedua. Contoh kedua. Kita masukkan angka berapa ya? Oke, contoh yang kedua. Bilangan 3, 4, 9. Nah, ini kita sandikan dalam BCD ya. Bagaimana caranya? Seperti tadi ya. Kita pisah-pisahkan dulu. 3, kemudian 4, kemudian 9. Nah, ini kita konversikan jadi biner dulu ya. Ubah jadi biner. Ini ubah juga jadi biner. 9 dibagi 2 sama dengan 9 bagi 2 berapa? 4 ya. Sisanya 1. Dan 4 dibagi 2. 2, sisanya 0. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Binernya adalah 1, ini ya. 0, 0, 1. Perhatikan cara membacanya ya, dari bawah ke atas ya. 1, 0, 0, 1 biner. Kita masukkan ke sini 1, 0, 0, 1. Kemudian angka berikutnya 4 biner itu berapa ya? 4 biner, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Jadi angka biner berapa? 1, ini ya. 0, 0. Dari bawah ke atas ya. 1, 0, 0. Nah, ini kan masih 3 digit ya. Ini 3 digit, 3 digit. Nah, untuk jadi 4 digitnya kita tambahkan 0 di depannya ya. Jadi hasilnya adalah 0, 1, 0, 0 ya. Ditambahkan 0 ya. Untuk bilangan yang ketiga, 3 kita bagikan dengan 2. 3 dibagi 2 berapa? 1 ya. Sisanya 1. Jadi bilangannya adalah 1, 1. Ini masih 2 digit kan, ini 2 digit. 2 digit. Nah, untuk merubahnya kita tambahkan 0 di depannya berarti ya. 0, 0, 1, 1. Nah, kemudian kita
gabungkan jadi 1. 0011 0100 1001. Nah, ini adalah konversi bilangannya. Sudah jelas? Atau mungkin satu kali lagi contoh ya. Oke, kita masukkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita masukkan bilangan 172. 2 ini ya. Ini berapa apabila kita sandikan ke dalam bentuk BCD. Seperti tadi kita pisahkan dulu ya, masing-masing bilangannya 1, 7, 2. Nah, kita pisahkan terus kemudian kita konversikan masing-masing bilangan menjadi bilangan biner. Diawali dari 2 dulu ya. 2 biner. 2 bagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Jadi bilangan binernya adalah 1, 0. Ini 1, 0 biner ya. Nah, karena ini hanya 2 digit ya, ini kan 2 digit. 2 digit. Maka kita tambahkan 0 ya, 0 di depan angka. Di depan angka. Sini ya, masukkan ya. 0 2 kali karena itu masih 2 digit ya. Oke, angka selanjutnya adalah 7 biner. Sama dengan berapa ini? 7 dibagi 2 3 ya. Sisanya adalah 1. 3 dibagi 2 1. Sisanya 1. Jadi hasilnya adalah 1, 1, 1 biner. Nah, ini 3 digit ya. 3 digit. Berarti kita ditambahkan ya. Tambah 0 ya, depan angka. Nah, ditambahkan. Jadi 7 desimal sama aja dengan 0111 ya, ditambahkan 0 ini ya. Untuk bilangan 1 tadi adalah 10001. Jadi kita terus gabungkan jadi 1. Bilangan ini kita gabungkan jadi 1. Jadi 172. Kita gabungkan ya. 0 1 1 1 kemudian 0 0 1 0 desimal. Oke. Itu untuk contoh sistem BCD ya, sistem BCD. Oke, selanjutnya adalah binary code hexadesimal. Kalau tadi bilangan desimal, sekarang adalah bilangan hexadesimal. Oke, kita perhatikan lagi. Untuk bilangan hexadesimal itu diawali dari 0 hingga F ya. Kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya, bilangan hexadesimal itu dimulai dari 0 hingga F. Untuk masing-masing A mewakili 10, B 11 ya, dan seterusnya hingga F. Nah, sama dengan bilangan BCD, kita akan membuat atau memisahkan bilangan-bilangannya menjadi 4 bit bilangan biner. Oke, kita mulai ke contoh yang pertama ya. Misal kita akan mengkonversikan sebuah bilangan. Bilangannya adalah 3 AB 3 AB 16. Nah, kenapa 16? Karena 16 ini adalah bilangan hexadesimal. Nah, bedanya adalah ada huruf AB-nya ya. Kalau desimal tadi kan
hanya bilangan angka saja ya, hanya angka saja. Tapi kalau heksadesimal dia ada hurufnya A dan B sehingga F ya. Oke, caranya sama seperti BCD tadi. Kita pisahkan dulu. 3, kemudian A, kemudian B ya, 2. Nah, untuk bilangan heksadesimal ini ya, kita ingat-ingat lagi untuk A ini mewakili 10 ya, B mewakili 11 ya. Nah, kemudian kita ubah menjadi bilangan biner. Nah, untuk bilangan 2 seperti tadi ya, 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1, sisanya 0. Jadi 1, 0 ya. Karena masih 2 digit ya, kita tambahkan 0 di depan bilangannya 2 kali berarti ya, 0, 0, 1, 0. Kemudian yang B ini mewakili angka 11. Nah, kita konversikan berarti 11 dibagi 2, 5 ya. Sisanya adalah 1. Kemudian 5 dibagi 2. Berapa? 2 ya. 5 dibagi 2, 2. Sisanya 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Nah, jadi bilangan desimalnya adalah bilangan binernya 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Biner. Kita masukkan ke sini. 1, 0, 1, 1. 2-nya dihapus. Kemudian 10 ya, kita konversikan dulu 10 menjadi bilangan biner. 10 dibagi 2 sama dengan 5, sisanya 0. 5 dibagi 2 berapa? 5 dibagi 2, 2. Sisanya 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Kita masukkan binernya. Sama dengan 1, 0, 1, 0. Biner ya. Kita masukkan di sini. 1, 0, 1, 0. Kemudian angka 3 ya. Angka 3 kita bagi 2. 1, sisanya 1. 1, 1 biner ini ya. Karena baru 2 digit, kita tambahkan 0 di depannya. Nah, kemudian apabila sudah ketemu semuanya binernya, barulah kita gabungkan. Jadi 3 AB 2 heksadesimal itu apabila disandikan hasilnya adalah 0011 1010 1011. Nah, ini kurang ini 0010 ya. Ini hasilnya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sini ada bilangan 9 A C misalnya 16. Nah, ini sama aja berapa biner ya. Caranya seperti tadi, kita pisahkan dulu 9, kemudian A, kemudian C. Nah, kita buat dulu, ini kita rubah dulu ya, karena kalau masih AC kita belum tahu bagaimana cara untuk mengkonversikannya. Untuk bilangan heksadesimal, A ini mewakili 10, C mewakili berapa? 12 ya.
Di sini nanti kita cari ya 10 dan 12. Baru kemudian kita binerkan. Nah, 12 kita konversikan dulu. 12 dibagi 2 6. Sisanya 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisanya 0. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 1. Bilangan binarnya adalah dari sini ya, ke atas yang bacanya ya. 1 1 0 0. 1 1 0 0 biner. Kita masukkan ke sini. 1 1 0 0. Kemudian bilangan 10 ya, ini. Bilangan 10. Kita konversikan ke jadi biner. 10 bagi 2 sama dengan 5. Sisanya 0. 5 dibagi 2. 2 sisanya 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Binarnya adalah berapa ini? 1 0 1 0 ya. Kita masukkan sini. Kemudian 9 kita konversikan ke biner dulu. 9 dibagi 2 sama dengan 4. Sisanya 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya 0. 2 dibagi 2 1. Sisa 0. Binernya adalah 1 0 0 1. Kita masukkan sini. 1 0 0 1. Nah, setelah kita ketemu semua binernya ya, kita akan gabungkan semuanya. Jadi 9 AC 16 atau AC heksadesimal hasilnya adalah apabila dikonversikan menjadi BCH adalah 1001 1010 1100. Nah, ini untuk konversi bilangannya. Apabila belum jelas, mari kita berikan contoh lagi. Sekarang contoh yang ketiga. Misal ada bilangan heksadesimal seperti ini. BE 3 heksadesimal. Kita konversikan menjadi bilangan BCH ya. Berapa? Kita pisahkan dulu kayak tadi. B, kemudian pisahkan lagi E dan 3. Nah, E ini mewakili angka berapa? 10 A mewakili 10, B mewakili 11, C mewakili 12, D mewakili 14, E berarti mewakili 15 ya. A, B, C, D, E. Ya 15, berarti sini mewakili angka 15. Nah, kita kemudian binerkan ya. Dibikin biner. Untuk B berapa tadi ya? 11 ya. Ya, kita binerkan. Untuk 3, binernya adalah berapa tadi? 3 dibagi 2. 1, sisanya 1 sama dengan 1 1. Nah, karena masih 2 digit, kita masukkan di sini angka 0 di depannya ya. 0 0 1 1. Untuk 15 kita binerkan juga. 15 dibagi 2. Berapa ini? 7 ya, sisanya 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3. Sisanya berapa? 3 sisanya 1 ya. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 1. 15 itu berarti berapa? Ini ya, dari bawah ke atas. 1 1 1 1 ya. 1 1 1 1. Kita masukkan di sini. 1 1 1 1.
Untuk bilangan 11, sekarang kita desimal, kita binarkan. 11 dibagi 2 berapa? 5 ya. Sisanya adalah 1. 5 dibagi 2 2, sisanya 1. 2 dibagi 2 1, sisanya 0. Bilangan binarnya adalah 1 0 1 1. Kita masukkan di sini 1 0 1 1. Nah, setelah ketemu semuanya ya, tinggal kita gabungkan jadi 1. PE3 heksadesimal. Apabila disandikan menjadi PCH, hasilnya adalah 1 0 1 1 1 1 1 1 ya. Terus kemudian 0 0 1 1. Nah, ini adalah hasil penyandian bilangan BCH. Itu untuk sistem penyandian BCH dan BCD. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mempelajari bilangan ASCII. Apa itu bilangan ASCII? Bilangan ASCII adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah standar ya, standar yang digunakan oleh industri untuk pengkodean huruf, angka, dan karakter-karakter lain dengan penggunaan 128 kode 7 bit. Nah, contoh penggunaannya ini ada di keyboard komputer kalian atau juga di keyboard HP kalian. Itu sama saja. Jadi fungsi-fungsi tombol keyboard ini dibagi menjadi 2, yaitu numerik dan non-numerik. Nah, sandi pada tombol yang terdiri atas angka, huruf, simbol tertentu disebut dengan alfanumerik atau alfabet N-numerik. Alfanumerik itu singkatan ya. Alfanumerik itu singkatan alfabet N-numerik. Nah, bagaimana cara konversinya? Nah, di kode ASCII ini itu ada tabelnya ya. Tabel ASCII-nya ini tabelnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Nah, untuk bilangan kode ASCII ini sifatnya itu apa namanya ya? Case sensitif ya. Case sensitif. Tahu artinya case sensitif? Nah, jadi case sensitif itu artinya huruf kapital dan huruf kecil itu beda ya, berbeda. Ini contohnya seperti ini. Huruf A dan huruf A kecil ya, A besar dan A kecil. Mana kecil ini? Kita lihat untuk kodasinya berbeda ya. Lihat A kecilnya berapa? Berbeda kan ya? Oke. Untuk C juga, C sama aja. C kapital dengan C kecil kita bandingkan. Berbeda ya. Oke, jadi di kode AC ini untuk huruf kapital dan huruf kecil itu berbeda. Jadi penyandiannya nilainya berbeda. Nah, kita lihat ke tampilannya seperti ini. Untuk tabel ASCII-nya silakan dipelajari ya ini. Nah, bagaimana konversinya? Nanti tinggal kita lihat tabelnya saja. Nah, untuk bilangan hex, sebenarnya ini 7 bit ASCII ini adalah gabungan antara 4 dan 1. Nah, 4 dan 1 ini gimana? 4 biner ya dan 1 biner ya. Berapa? Biner digabungkan jadilah ini. Nah, kalian tinggal melihat saja tabel ASCII-nya ya di sini ya untuk mengkonversi sebuah kalimat. Sebagai contoh, kita akan konversikan huruf bangsa. Nah, kita konversikan menurut
ASCII ya. Ya, kita pisahkan dulu B, A, N, G ya, S dan A. Kita bisa pisahkan. Untuk B kita lihat dulu. B kodenya berapa itu? 100 ini ya. 0010. Nah, kita tuliskan di sini. B kapital berapa? 1 100 0010 ya. Untuk A 100 001. Selanjutnya kita lihat yang di sini berapa untuk N 1001100 ya. Untuk N ya. Wah, ini sepertinya terlalu sempit. Kita hapus dulu. Nah, kita pisahkan dulu ya masing-masing dari korelasinya. Untuk B ini aslinya berapa? Kita lihat kode tabel yang tadi. 1000010. Tuliskan di sini 100 ya. 100 0010. Kemudian A. Kita lihat A 100 yang ini ya. 1000001. 1000010. Nah, seperti ini. Untuk N kita lihat juga seperti ini, tabelnya berapa itu ya. Untuk N 100 1110. Nah, silakan tinggal dilihat aja ya untuk kode AC-nya di tabel AC yang tadi. Nah, masing-masing karakter itu berbeda-beda, termasuk spasi ya. Spasi kode AC-nya juga berbeda. Untuk G berapa? Kita lihat 1000111. 011 S kapital ya. 101 0011. Untuk A nya berapa? 1000001. Nah, kemudian kita gabungkan jadi satu ya. Jadi kalimat bangsa apabila di kode ASCII-kan hasilnya adalah berapa? 1000010 berapa ini? 1 2 3 4 5 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1010011 ya, kemudian berapa itu lanjutannya di bawah ya, 1000001. Nah, seperti itu untuk penyandian dari ASCII. Oke, demikian materi hari ini. Silakan dipelajari kembali, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.